Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Glis Tiffany Sidabalok dengan NIM 11-2002-30 dengan teman saya. Nama saya Ruth Veronica, NIM 11-200-472. Nama saya Deborah Evianti, NIM 112000482. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan hasil diskusi kami dengan topik sistem bilangan. Bab 1. A. Sistem bilangan. Apa yang dimaksud dengan sistem bilangan? Sistem bilangan atau number system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis radix yang tertentu. Desimal mempunyai basis 10, binar mempunyai basis 2, oktal mempunyai basis 8, dan heksadesimal mempunyai basis 16. Berikut ini penjelasan mengenai 4 sistem bilangan. Yang pertama desimal. Apa itu yang dimaksud dengan sistem desimal? Desimal atau mempunyai basis 10 adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem bilangan desimal dapat berupa integer atau integer desimal, dan dapat juga berupa pecahan desimal atau decimal fraction. Untuk melihat nilai bilangan desimal, dapat digunakan perhitungan sebagai berikut. Contohnya 8598. Kita dapat menggunakan bersusun ke bawah. 8 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 8.000, 5 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 500, 9 dikali 10 pangkat 1 sama dengan 90, 8 dikali 10 sama 8 dikali 10 pangkat 0 sama dengan 8. 10 merupakan basis dari desimal, dan perpangkatannya kita mulai dari angka ribuan, ratusan, satuan, dan puluhan dan satuan. Kemudian binar. Apa yang dimaksud dengan binar? Bilangan binar ini dipopulerkan oleh John von Neumann. Contoh bilangan binar 1001. Ini dapat diartikan atau dikonversikan ke sistem bilangan desimal menjadi seperti berikut. Contohnya 1001. Untuk mengetahui hasil binar, kita mulai dari angka yang paling terakhir, yaitu 1. 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1, 0 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 0, 0 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 0, 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8. Hasil dari 1001 ini adalah 9. 3. Oktal. Apa yang dimaksud dengan oktal? Oktal atau basis 8 adalah sistem bilangan yang terdiri dari 8 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contoh oktal 1, 0, 2, 4. Ini dapat diartikan atau dikonversikan ke sistem bilangan desimal menjadi seperti berikut. Contohnya 1, 0, 2, 2. Kita mulai dari angka yang paling belakang, yaitu 2, 2, 0, 1. 2 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 2. 2 dikali 8 pangkat 1 sama dengan 16. 0 dikali 8 pangkat 2 sama dengan 0. 1 dikali 8 pangkat 3 sama dengan 512. Kemudian kita menjumlahkan hasilnya, yaitu 530. Desimal atau yang mempunyai basis 16 berarti 6 dan desimal berarti 10.
heksadesimal ini merupakan sistem bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A dikodekan menjadi 10, B dikodekan menjadi 11, C dikodekan menjadi 12, D dikodekan menjadi 13, E dikodekan menjadi 14, F dikodekan menjadi 15. Pada sistem bilangan heksadesimal memadukan dua unsur, yaitu angka dan huruf. A mewakili anggota 10, B mewakili anggota 11, dan seterusnya, sampai huruf F mewakili angka 15. Contoh heksadesimal F3, D4 ini dapat diartikan atau dikonversikan ke sistem bilangan desimal menjadi sebagai berikut. Contohnya F3DA. Untuk mengetahuinya kita mulai dari yang paling terakhir, yaitu A. A dapat diartikan atau disebut menjadi anggota 10. 10 dikalikan dengan 16 pangkat 0 sama dengan 10. D dikodekan atau diartikan sebagai anggota 13. 13 dikali 16 pangkat 1 sama dengan 208. 3 dikali 16 pangkat 2 sama dengan 768. F dikodekan atau diartikan sebagai anggota dari 15. 15 dikali 16 pangkat 3 sama dengan 61.440. Kemudian kita jumlahkan hasilnya, yaitu 62.426. Bab 2. A. Konversi sistem bilangan. Konversi bilangan desimal merupakan suatu proses mengubah bentuk bilangan desimal ke dalam bentuk bilangan lainnya, atau bilangan biner, bilangan oktal atau bilangan heksadesimal. Yang pertama, mengkonversikan bilangan desimal ke biner. Cara yang pertama yaitu dengan membagi bilangan desimal dengan dua nilai atau basis. Cara ini merupakan cara yang sering digunakan oleh banyak orang. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh di bawah ini. Contohnya 77. Karena mengonversi desimal ke biner mempunyai basis 2, kita bagikan dengan 2. 77 dibagi 2 sama dengan 38, karena 38 mempunyai sisa 1, maka kita tulis sisanya di sebelah kanan. Kemudian 38 dibagi 2 sama dengan 19, sisanya adalah 0. Kita tulis di sebelah kanan. 19 dibagi 2 sama dengan 9, sisanya 1, kita tulis di sebelah kanan. 9 dibagi 2 sama dengan 4, sisanya 1, kita tulis di sebelah kanan. 4 dibagi 2 sama dengan 2, sisanya 0. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 0. Karena 1 tidak boleh lagi dibagi, maka kita jumlahkan hasilnya. Untuk mengetahui hasilnya, kita mulai dari angka yang paling terakhir, yaitu 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Maka hasilnya adalah 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Kemudian 2. Mengkonversikan desimal ke oktal. Konversi bilangan desimal ke oktal merupakan suatu proses mengubah bentuk bilangan desimal ke dalam bentuk bilangan oktal. Dengan cara membagi bilangan desimal dengan nilai 8 atau basis. Untuk memahaminya, silahkan kita lihat contoh di bawah ini. Karena desimal ke oktal mempunyai basis 8, maka kita bagikan ke angka 8. 77 dibagi 8 sama dengan 9, sisanya 5, kita tulis di sebelah kanan. Kemudian 9 dibagi 8 sama dengan 1, sisanya 1, kita tulis di sebelah kanan. Kemudian kita jumlahkan hasilnya dari angka yang paling terakhir, yaitu 115. 3. Konversi desimal ke heksadesimal. Konversi bilangan desimal ke heksadesimal merupakan suatu proses mengubah bentuk bilangan desimal ke dalam bentuk bilangan heksadesimal dengan cara membagi bilangan desimal dengan nilai 16 basis. Contohnya 77 dibagi 16 sama dengan 4. Sisanya 13 atau sama dengan D heksadesimal. Karena 13 dikodekan menjadi D, maka hasilnya adalah 4D. 4.
konversi biner ke desimal. Jumlah dari perpangkatan desimal dan binernya dapat kita lihat seperti di bawah berikut ini. Contohnya, untuk mengubah biner ke desimal, dapat kita lihat seperti di bawah ini. Kemudian lanjut, 5. Mengkonversi bilangan biner ke oktal. Cara mengkonversi bilangan biner ke oktal dapat dilakukan dengan mengkonversi tiap-tiap 3 buah digit biner. Mari kita lihat contoh di bawah ini. Seperti yang ada di bawah ini, digit oktal adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan 3 bitnya dimulai dari 00, 001, 0010, 011, 100, 101, 110, 111. Contohnya, untuk mengetahui bilangan biner ke oktal, kita harus membagi digitnya 3/3. Contohnya 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Kemudian kita ubah menjadi oktal. 001 oktalnya 4, 110 oktalnya 3, 1 oktalnya 1. Jadi nilai bilangan biner 1011100 sama dengan 130 atau bilangan oktal. Kemudian 6. Mengkonversikan bilangan heksadesimal ke desimal. Cara mengkonversi bilangan biner ke heksadesimal dapat dilakukan dengan mengkonversi tiap-tiap 4 buah digit biner. Silahkan kita lihat contoh di bawah ini. Dapat kita ketahui digit dan bitnya. Dapat kita lihat seksama. Contohnya adalah di bawah ini. Untuk mengubah biner ke heksadesimal, kita harus membuat 4 digit per angkanya. Ke bawah. Contohnya 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Untuk mengetahui bitnya, kita akan mengetahui angkanya. Kita mulai dari angka yang paling terakhir, yaitu 0, 0, 1, 1, 1. Kemudian kita mencari kita mengetahui bitnya. 001 itu digit heksadesimalnya diartikan menjadi C. 101 itu diartikan menjadi ke bawah. 101 itu sama dengan 5. Jadi nilai bilangan biner 1011100 sama dengan 5C atau disebut dengan bilangan heksadesimal. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ruth Veronica. Saya akan menjelaskan bab 3. Di bab 3, kita akan menjelaskan tentang contoh program dari konversi. Di sini saya akan menggunakan program Python. Sebelum saya merunning hasil program Python yang telah dikerjakan kelompok kami, pertama-tama saya akan melihat slide karena saya sudah membuat di slide cara pengerjaan Python yang telah kami buat.
di dalam Python sudah terdiri atas logika program, yaitu macam-macam basis bilangan terdiri dari 4 basis, yaitu basis pertama, basis 2 atau biner, yaitu 0 dan 1. Yang kedua, basis bilangan yaitu 8 atau oktal, yaitu 1 sampai 8. Ketiga, basis 10 atau desimal, yaitu bilangan 0 sampai 9. Basis ke-16 atau heksa, yaitu 0 sampai 9, dan A sampai F. Dan dari penjelasan program yang telah kami buat, nanti di dalam program Python kami telah mengkonversi bilangan biner ke okta. Yang kedua, konversi biner ke desimal. Yang ketiga, konversi biner ke heksa. Dan yang seterusnya seperti itu, seperti konversi oktal ke biner, konversi oktal ke desimal, konversi okta ke heksa, dan begitu seterusnya. Selanjutnya kita akan membuka program Python. Di sini saya sudah membuat salah satu contoh program Python konversi. Kita bisa lihat di dalam Python. Dan di sini dari berdasar penjelasannya, saya akan merunning program yang telah saya buat dan teman-teman saya. Kita klik running. Setelah kita running, maka akan muncul jenis apa yang muncul dalam Python yang kita kerjain, yaitu 1 desimal, biner, oktal, heksadesimal, dan kita akan memasukkan pilihan. Pilihan apa yang akan kita konversi, yaitu kita memilih 2. Kita enter. Setelah kita memilih 2, nanti akan kita konversi ke bilangan apa yang kita akan konversi. Yaitu kita masukkan 3. Bebas, kita boleh memilih 1, 2, atau ketiga. Saya akan memasukkan bilangan yang dari biner ke desimal, ke 1. Bilangan biner yang saya buat adalah kita beri contoh 24. Nah, dalam konversi yang kita buat telah menghasilkan, yaitu masukkan biner sebanyak 24 dan menghasilkan 8. Dan kita dalam program Python kita bebas, dan yang selanjutnya kita boleh memasukkan seperti yang awal kita masukkan, yaitu masukkan pilihan dari desimal. Kita pilih 1 desimal, ke convert ke kita bikin biner. Angka berapa yang akan kita masukkan, itu terserah pada pilihan kita. Kita boleh masukkan 35. Nah, kita lihat saat kita memasukkan convert ke biner, maka menghasilkan 10001. Dan begitulah hasil running dari program. Kita boleh lihat di dalam running hasil dari program Python yang telah kita buat. Dan sekali lagi saya akan menampilkan contoh codingan konversi yang telah dikerjakan oleh kelompok kami.
Baiklah, sekian dari hasil program Python yang kami kerjakan sebagai contoh bilangan konversi. Apabila ingin mendapatkan contoh codingan atau contoh codingan Python, kita nanti akan mengupdate-nya di link YouTube kita. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Deborah. Yaitu bab 4. Saya persilakan Deborah untuk menjelaskan bab 4. Saudari Deborah, suaranya tidak kedengaran. Gimana kamu sih itu? Halo, udah kedengaran belum? Iya. Bab 4 akan dijelaskan Saudari Deborah. Saya persilakan Saudari. Saya Deborah akan menjelaskan bab 4 mengenai kode yang mewakili data. Data yang disimpan di komputer pada main memory untuk diproses. Sebuah karakter data disimpan dalam memory menempati posisi 1 byte. Komputer generasi pertama, 1 byte terdiri dari 4 bit. Komputer generasi kedua, 1 byte terdiri dari 6 bit. Dan komputer generasi sekarang, kebanyakan 1 byte terdiri dari 8 bit. Suatu karakter yang disimpan di main memory diwakili dengan kombinasi dari digit biner atau binary digit atau bit dengan sistem bilangan biner yang sudah dibahas sebelumnya. Dapat dipergunakan suatu kode binar untuk mewakili suatu karakter. Suatu komputer yang berbeda menggunakan kode biner yang berbeda untuk mewakili suatu karakter. Komputer yang 1 byte terdiri 4 bit menggunakan kode biner yang berbentuk kombinasi 4 bit, yaitu BCD atau binary coded decimal. Komputer yang menggunakan 6 bit untuk 1 byte-nya menggunakan kode biner yang terdiri dari kombinasi 6 bit, yaitu SBC DIC atau Standard Binary Coded Decimal Interchange Code. Komputer yang 1 byte terdiri dari kombinasi 8 bit yaitu EBCDIC atau Extended Binary Coded Decimal Interchange Code atau ASCII atau American Standard Coded for Information Interchange. Kita akan bahas satu BCD atau Binary Coded Decimal. BCD merupakan kode biner yang digunakan hanya untuk mewakili nilai digit desimal saja, yaitu nilai angka 0 sampai dengan 9. BCD menggunakan kombinasi dari 4 bit sehingga sebanyak 16 atau 24 sama dengan 16 kemungkinan kombinasi yang bisa diperoleh dan hanya 10 kombinasi yang digunakan. Kode BCD yang orisinil sudah jarang dipergunakan untuk komputer generasi sekarang karena tidak dapat mewakili huruf atau simbol-simbol karakter khusus. BCD dipergunakan untuk komputer generasi pertama.
Cara mengkonversi bilangan desimal ke kode BCD adalah dengan cara mengkonversikan setiap digit satu desimal menjadi 2 digit biner atau perpangkatan 2. Contohnya, konversikan 17010 ke BCD. Kita akan selesaikan dengan setiap digit desimal dikonversikan ke 4 digit biner. 110 sama dengan 0001. 710 sama dengan 0111 dan 010 sama dengan 0000. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa 17010 adalah 0001 0111 0000 BCD. 2. SBC-DIC atau Standard Binary Coded Decimal Interchange Code. SBC-DIC adalah kode biner perkembangan dari BCD. BCD dianggap tanggung karena masih 6 kombinasi yang tidak dipergunakan, tetapi tidak dapat digunakan untuk mewakili karakter yang lainnya. SBC-DIC menggunakan kombinasi 6 bit, sehingga lebih banyak kombinasi yang dapat dihasilkan, yaitu sebanyak 64, atau 24 sama dengan 64 kombinasi kode, yaitu 10 kode untuk digit angka, 26 kode untuk huruf alfabet, dan sisanya karakter-karakter khusus yang dipilih. Posisi bit di SBC-DIC dibagi menjadi 2 zona, yaitu 2 bit pertama diberi nama bit A dan bit B, disebut dengan alpha bit position, dan 4 bit berikutnya diberi nama bit 8, bit 7, bit 2, dan bit 1, disebut dengan numeric bit position. 3. EBCDIC atau Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. EBCDIC adalah kombinasi 8 bit yang memungkinkan untuk mewakili karakter sebanyak 256 atau 28 sama dengan 256 kombinasi karakter. Pada EBCDIC, high order bits atau 4 bit pertama disebut dengan zone bit, dan low order bits atau 4 bit kedua disebut dengan numeric bits. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Jika ada masukan dan kritik, kami terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.